Di dalam agama kan harus ada pembuktian. Setelah menetapkan Tuhan, ada konsekuensinya. Ya, kita menetapkan Tuhannya misalnya A, kita tetapkan dalam Islam Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti konsekuensi menuhankan itu kita mesti menyembahnya. Karena itu mesti ada aturan ibadah. Bagaimana cara beribadah kepada Tuhan itu? Ya, dampak dari menuhankan ini kita beribadah pasti ada implementasi dalam kehidupan sosial. Dampak kepada kehidupan kita secara sosial apa dari ibadah itu? Kalau nggak ada dampaknya, untuk apa kemudian kita beragama kalau nggak ada pengaruh dalam kehidupan sosial kita? Ya mesti ada turunan antara penyembahan kepada Tuhan dalam konsep ibadah, kemudian pengaruhnya kepada kehidupan kita. Memberikan apa sih fungsi ibadah itu dalam kehidupan kita? Kalau nggak ada fungsinya, kenapa kita mesti beribadah? Kenapa mesti beragama? Kan? Nah, jadi di sini kemudian kita gali lebih dalam, baik konsepsi teologis, ibadah, ataupun muamalah. Ya, nah, dalam semua tiga aspek ini secara keseluruhan, yang paling memenuhi secara sempurna, terstruktur, terukur, ya komprehensif dan holistik, menyeluruh semua ajarannya itu ditemukan dalam Islam. Ya, Islam. Setelah kita gali, dan itu dipersilahkan untuk diuji, ya. Dipersilahkan untuk diuji turunan-turunannya. Konsep teologisnya jelas, seperti pernah saya uraikan. Silahkan cek di pertemuan pertama kita. Ya, sangat jujur, sangat terbuka, dikomparasikan, bahkan kemudian pede dikatakan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh hanya akulah satu-satunya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Akulah Tuhan yang layak dipertuhankan, enggak ada Tuhan selain aku. Maka buktikan dengan menyembahku, ibadah, wa aqimis salata li dzikri, dan fungsi ibadah itu diterapkan dalam kehidupan. Contohnya menunaikan salat. Apa fungsi salat? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar dibawa ke muamalah. Ya, ini baru satu ayat gitu. Ya, kita turunkan ke sini. Jadi teologisnya jelas, ya, kemudian aspek ibadahnya terukur, nggak ada di muka bumi ini tuntunan yang menuntun kita beribadah dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Ya, yang dengan itu dijelaskan. Kalau kamu mengerjakan ini, doanya seperti ini bimbingannya seperti ini. Apa yang didapatkan dari situ? Dari situ kalau kamu kerjakan, nih dampak ke dunianya akan seperti ini. Lalu dicatatkan pahala saat kamu meninggal, pulang ke akhiratnya akan seperti ini. Ya, bahkan diatur sedemikian rupa polanya, seperti sholat misalnya, secara ritual, dijelaskan dari awal sampai akhir. Mulai memilih air yang berkualitas seperti ini, cara menggunakannya seperti ini. Sebelumnya menghadap ke arah kiblat, kiblatnya seperti ini. Kalau kita nggak mengetahui kiblat, ngadepnya ke sini. Ya, kemudian setelah itu dibimbing dari awal mula sholat, dari mulai takbir sampai dengan salam. Gerakannya khusus, sempurna bacaannya, ya kan? Nggak bisa ditiru oleh manapun. Kemudian ada dampaknya dalam kehidupan, dijelaskan. Makna takbir tuh begini, mengangkat tangan tuh artinya seperti ini, dampaknya ke kehidupan seperti ini. Terbawa semuanya. Ya, di aspek muamalah juga demikian. Menata diri seperti ini, bergaul dengan orang tua, ayatnya